house kreator yang hadir. Sekali lagi, selamat datang semuanya di YouTube Festival pertama di Indonesia. Buat yang belum kenal, kenalan dulu, nama saya Veronica dan saya sangat senang bisa berada di sini, apalagi full house seperti ini, energinya sangat luar biasa. Kita berada bersama kreator-kreator yang luar biasa dan juga mitra brand dan agency yang tidak kalah hebat. Thank you everyone for spending your day with us. Tahun 2025 adalah tahun yang sangat istimewa. Kenapa? Karena tahun ini YouTube genap berusia 20 tahun. Dan di Indonesia sendiri YouTube sudah 13 tahun. Ibaratnya kalau manusia baru saja akil balik, dia mulai jadi remaja. Dulu YouTube hanyalah sebuah platform dengan video sharing yang sangat sederhana. Videonya blur, nggak ada skrip, tapi banyak sekali yang sudah berubah sekarang. Dan landscape media di Indonesia juga sudah berubah secara drastis. YouTube sudah menjadi sumber utama hiburan dan juga informasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Setiap harinya, YouTube menjangkau lebih banyak pengguna dibandingkan dengan platform video manapun. Inilah yang menjadikan YouTube nomor 1, the number 1 platform video di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat secara lebih mendalam, di pelosok-pelosok Indonesia, di kota kecil, rural sekalipun, YouTube tetap menjadi platform media nomor 1 yang ditonton setiap hari atau paling sering dibandingkan dengan media lain, baik itu TV, TikTok, Facebook maupun Instagram. Of course, sebagai brand, teman-teman branding di sini ini sangat penting. Bisa menjangkau user seluas mungkin, itu sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana bisa menjangkau users, people, audience yang tepat, yang benar-benar engaged, yang fokus, yang paying attention, yang menyimak apa yang mereka tonton. Jadi gak hanya doom scrolling, right? Itu yang susah di zaman seperti sekarang. The good news is that Kantar mengadakan sebuah research dan mereka menunjukkan bahwa audiens di YouTube itu lebih engage atau yang disebut dengan flow state dibandingkan dengan users yang nonton platform video lain. Nah, engagement mendalam ini translated kemudian menjadi terlihat dari meningkatnya watch time di YouTube. Jadi kalau teman-teman ingat tadi saya lihat kita jangkauannya paling luas. Platformnya sudah sangat besar. And yet, YouTube watch time masih bisa growing 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tidak hanya itu, tahun 2025 kita melihat sebuah percepatan kenaikan watch time sebanyak 2 kali lebih cepat. Jadi apa sih artinya semua ini untuk brands, untuk agency, dan juga para kreator yang ada di ruangan ini? Tadi sudah bicara tentang reach, sudah bicara tentang fokus, tapi what makes YouTube YouTube? Yang membedakannya adalah koneksi, connection, and authenticity dari kreator dan komunitas mereka. Ada yang bisa tebak nggak? Tahun ini berapa sih jumlah channel, jumlah kreator di YouTube yang punya subscriber lebih dari 1 juta? Teriak aja, berapa kira-kira? Lebih dari 1 juta subscriber. Berapa? 10.000? 5.000? I love the enthusiasm and the optimism. Tahun ini kita ada lebih dari 3.000 channel yang masing-masing memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Luar biasa sekali. Dan teman-teman lihat di situ, peningkatannya 50% tahun ke tahun. It's amazing, right? Betapa cepatnya teman-teman bisa membangun sebuah komunitas di YouTube. Betapa besarnya jangkauan dan juga influence-nya.
Dan teman-teman kreatorlah yang kemudian menjadikan YouTube menjadi pusat budaya dunia atau yang kita sebut dengan the epicenter of culture. Disinilah tren lahir, gerakan sosial dimulai, dan juga suara-suara yang dulunya tidak terdengar bisa menemukan panggung sendiri. Apalagi di Indonesia, energi kreatif kita luar biasa, dan kalian menjadi bagian yang penting dari semua ini. Energi kreatif ini yang akhirnya mendorong YouTube juga untuk terus berkomitmen mengembangkan fitur-fitur yang baru supaya teman-teman bisa semakin cepat, semakin baik membangun komunitasnya. Contohnya adalah fitur kolaborasi antara kreator yang baru. Dan juga tentunya karena kita sedang di zaman everything is AI, kita juga sudah mengintegrasikan model AI video generation tercanggih kami, Veo 3, langsung di YouTube Shorts. Dan ini akan segera hadir di Indonesia. I can't wait to see what you all do with it. Nah, hari ini saya mau sharing tentang 3 tren yang sedang membentuk masa depan konten digital melalui transformasi di YouTube ini. Yang pertama adalah local culture going global, yang kedua adalah entertainment becoming fluid, and the third one is the rise of purpose-driven content. Pertama, budaya lokal yang mendunia. YouTube sudah menjadi panggung global untuk semua talenta lokal kita. Teman-teman tadi lihat di video Niki ketika dia masih menjadi seorang anak muda nyanyi di kamarnya dan sekarang menjadi bintang global. Kita juga tahu tentang Rich Brian yang sudah lahir dari platform ini. Baru-baru ini teman-teman pasti kenal dengan Nona, yaitu girl group Indonesia terbaru dari 88 Rising. Yang mungkin teman-teman belum tahu, 30% dari watch time-nya Nona itu berasal dari luar Indonesia. Lewat lagu-lagu mereka seperti Shoot, mereka membuktikan bahwa lewat musik kita bisa membawa budaya Indonesia ke panggung dunia. Yang kedua adalah era baru hiburan. Nah, saat ini kreator dan audiens ini yang menciptakan dan memberi makna baru pada dunia hiburan. Don't jealous, yes. Gue gak perlu cerita ya, udah duluan sama Jealous. Keren habis. Fenomena sports statement seperti Beyond Comeback yang diciptakan oleh YouTuber kita, Jealous, amazing. Sekarang sudah menjadi liga olahraga bernilai jutaan dolar, luar biasa. Kreativitasnya untuk industri hiburan kita. Dan ketiga, tentunya yang selalu membawa hangatan buat saya adalah semakin meningkatnya konten yang berdampak positif. Kreator-kreator seperti Muhammad Arifin dengan channelnya Disabilitas Punya Cara terus membagikan tips bagaimana bisa mereparasi rumah, dan dia membuktikan bahwa keterbatasan itu bukan sebuah halangan. Mulai dari musik yang mendunia, fenomena sports statement baru, sampai inovasi dalam pendidikan, semua ini dibangun atas satu dasar, yaitu kepercayaan. Kepercayaan yang mereka bangun bersama dengan komunitas subscriber. Berdasarkan survei Kantar, 92% dari penonton yang disurvei di Indonesia setuju bahwa YouTube itu memiliki konten kreator yang dipercaya terkait produk atau jasa layanan yang ingin mereka beli. Dan kepercayaan ini bukan sesuatu yang mereka dapatkan begitu saja. Teman-teman kreator tahu persis, untuk membangun trust dengan audiensnya itu dibangun one video at a time, right? So thank you for all the work that you do and all the trust that you build with your audience. Apalagi sekarang, video itu bukan cuma sumber hiburan dan juga informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari alur belanja atau shopping journey. Selama 2 tahun terakhir, video commerce di Asia Tenggara itu nilainya naik lebih dari 4 kali lipat. Jadi yang tadinya 5% dari e-commerce GMV itu datang dari video commerce, tahun 2024 naik jadi 20%, dan bocorannya 2025 itu sudah naik lagi menjadi 25%. Karena itu kami sebagai YouTube juga berinvestasi secara signifikan dalam mengembangkan berbagai produk di
era baru ini. Nah, teman-teman mungkin ingat tahun lalu bulan September kami meluncurkan program afiliasi YouTube Shopping melalui kemitraan strategis kami dengan Shopee. Dan Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara untuk peluncuran ini karena kita percaya potensinya sangat besar di Indonesia. Nah, untungnya ternyata respon audiens juga sangat baik. Hanya dalam waktu 1 tahun, waktu tonton konten belanja di YouTube meningkat lebih dari 400%. Itu 5 kali lipat, teman-teman. Nah, platform seperti YouTube Shopping ini membantu agar brand-brand lokal itu bisa ikut bersaing dengan brand-brand global yang mungkin budgetnya jauh lebih besar. Contohnya adalah Mykonos. Mykonos ini adalah brand parfum. Dia kemudian bekerja sama dengan kreator Setiawan Ade. Of course, lewat ceritanya dan gayanya Setiawan Ade yang otentik, dalam satu sesi live stream dengan fitur YouTube Shopping, dia berhasil menjual habis 20.000 botol parfum dalam waktu 5 menit saja. Luar biasa. Artinya dia mengubah influence-nya dia menjadi penjualan nyata, dan tidak hanya itu, dia mengangkat sebuah UMKM Indonesia ke panggung nasional. Salah satu contoh brand lain yang juga memanfaatkan YouTube untuk meningkatkan brand dan bisnis mereka adalah juga L'Oreal. Mereka berhasil meningkatkan penjualan untuk La Roche-Posay dengan bermitra dengan Jessica Effendi, dan mereka berinteraksi dengan audiensnya secara otentik. Hasilnya kalau dilihat di sini, return on ad spend-nya sebesar 3,4 kali lipat dibandingkan dengan benchmark, dan jangkauannya itu mencapai 5 kali lebih luas saat dipromosikan. Nanti teman-teman akan dengar langsung dari teman-teman dari La Roche-Posay dan juga Jessica Effendi right after this. Karena itu, karena kita lihat potensinya luar biasa, responnya juga luar biasa, hasilnya juga luar biasa, kami memutuskan untuk memperluas dan mengembangkan ekosistem shopping di YouTube. Dan untuk pengalaman berbelanja terbaik bagi para kreator dan penonton, hari ini dengan sangat-sangat senang saya mengumumkan dan membagikan bahwa Lazada telah bergabung dengan program afiliasi YouTube Shopping di Asia Tenggara. Tujuan kami sangat jelas, menciptakan ekosistem yang terbuka yang juga bisa mengakomodasi hal-hal yang paling sesuai, baik itu untuk kreator, untuk penonton, dan juga untuk brand. Ini adalah era baru bagi kreator dan juga bagi brand. Saat video itu bukan hanya sarana hiburan dan informasi, tetapi YouTube bisa menjadi tempat bersatunya kreativitas dengan dampak bisnis.